Quran. Quran hanya menjanjikan jannah, taman bunga, ya, dan apa isi terserah sudah dijelaskan tadi. Bahwa menjadi Kristen itu adalah sesuatu yang sangat terbaik, adalah mutiara, karena memang tujuan hidup kita ini kan untuk hidup kekal. Dan Yesus menjanjikan dan memberikan dan membuktikan bahwa dia adalah sang penguasa hidup itu. Dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, wa ana atima hayatan abadiyah walan tahlika ilai al-abadi wala yahtafuha ahadun min iyadi, yang artinya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi perkataan Yesus ini tidak hanya sekedar kata omong kosong saja, dan dia telah mengalahkan maut, dia telah menaklukkan kematian, dan dia hidup. Maka saya pikir mengikuti dia adalah mengikuti yang sesuai kata-katanya dan kenyataannya. Saya tidak tahu Sri Baginda yang katanya dijanjikan hidup surga, tapi tidak di surga, di jannah itu posisinya bagaimana? Saya tidak tahu persis, mungkin Ustaz Juma nanti bisa menjelaskan, tapi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengurangi dosa. Bismillah, wali bin wal rohul kudus, alilah al-wahid, amin. Al-maghdulil ab, wali bin wal rohul kudus, alai wal duhur, idai duhur al-duhur, amin. Salam hormat untuk semuanya. Barakallah, barakallah, barakallah. Iya, oke. Mungkin dari pihak Muslim siapa dulu? Aku dulu dong. Oi, Oke. Pitro, Abdunas. Abdunas. Ya, langsung ke Yasu Gunda. dalika ausana Petro. Ya. Yasu ausana Yasu. Oke. Kita ke Pitro dulu ya, karena tadi baru masuk dia. Katanya Yesus mengalahkan maut. Lah, bukannya maut yang mengalahkan Yesus selama 3 hari. Yesus itu KO 3 hari. KO dia 3 hari. Kalah. Berantem sama maut, KO 3 hari. Itu loh. Jadi jangan diputer-puter ya kawan-kawan Kristen. Jangan dibilang Yesus menaklukkan maut. Karena semua yang percaya Yesus pun mati. Mati. Gitu. Nggak ada fungsinya Tuhan menjadi manusia, Yesus disalib. Orang Kristen sama kayak orang ateis, kayak orang Muslim, orang Hindu gitu. Mati. Kenapa? Karena Tuhannya KO oleh maut. Kena jab uppercut puka langsung. Tumbang 3 hari pingsan, bangun, kabur ke surga. Gitu. Itu yang benar, my bre. Lanjut sekarang. Kata, ya ini siapa namanya, si Hale lucu banget. Data aku nggak ada yang dibantah, Ikhwan. Data aku nggak ada yang dibantah. Buah dadanya istri Tuhan kagak dibantah. Perjanjian lama baru nongol abad 11 kagak dibantah. Yesus mengawini ciptaan-ciptaannya kagak dibantah. Istrinya Tuhan selingkuh kagak dibantah gitu. Harta rampasan itu perawan kagak dibantah. Aduh, pedih Hale ya. Pedih banget ya data Kores ya. Itulah kalau coba pelintir-pelintir terjadinya. Yang terjadi jangan mul sama Korea itu. Kan tumpah akan membuat seluruh Kekristenan guncang. Gitu. Tunggu dulu ini ya. Iya, pengumuman ini Pitro mana ya? Apa terpental atau apa nih? Ya, Pitro silakan mau naik lagi. Kalau memang terpental ya. Kalau kabur, aku harus nyari yang lain. Ya, jadi bagi teman-teman jangan lupa juga didukung Meme Boss. Meme Boss. Ya, mungkin sambil nunggu Kores, kita kasih yang lain dulu atau gimana Kores? Oi, halo. Ya, signalnya lagi Cek, jelek. udah masuk belum suara? Udah. Ya, signal lu lagi jelek tuh. Si coklat tuh.
Signal Ya, lu kasih turun Bang tuh. Zuma dulu Ya aja. muter. Kasih Ustaz Zuma dulu. Oke, mungkin Bang Zuma dulu kalau Iya, gitu. gua silakan masuk udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam. malam teman-teman Kristen. Nah, ini kesempatan kalian belajar mumpung saya ada di sini. Ya, haleluya, bicara seakan-akan dia ini pengikut Yesus padahal bukan. Jadi gini, ketika saudara berbicara tentang Yesus ada di surga, saya hanya geli gitu. Kenapa? Karena Yesus meninggalkan kalian. Iya kan? Harusnya kalian ikut. Jangan kalian malah ikut baginda Rasulullah Muhammad SAW dikubur oleh bumi, kan gitu. Ngaku pengikut Yesus, Yesus ke surga, kalian kagak, tinggal di sini, ujung-ujungnya bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW di perut bumi. Kan malu, ya kan? Kalau kami kemudian Rasulullah Muhammad SAW masuk ke perut bumi, umatnya juga ikut, itu wajar. Yang masalah Yesus ninggalin kalian. Percuma kemudian kalian keluar-keluar, Yesus ke surga, Yesus ke surga. Tapi di dalam Islam ternyata dia diselamatkan dari pembunuhan orang Yahudi. Nah, apa hubungannya dengan Kristen? Kristen ini nggak tahu dari mana munculnya Kristen ini. Ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Konsep ketuhanan Kristen tidak diajarkan Yesus. Kitabnya tidak diajarkan Yesus. Apalagi agama Kristen tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Apalagi tentang tempat ibadahnya, gereja, tidak pernah diajarkan Yesus. Hari Minggu, nyembah Yesus, menjadikan orang Farisi bernama Paulus jadi rasul juga tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Tapi Kristen ini kenapa jual-jual Yesus? Apa hubungannya kalian dengan Yesus? Coba. Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang Islam. Rasulullah Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang Al-Quran. Nah, Bapak di surga tidak pernah bercerita tentang Biblos, surah-surah Paulus, surah Lukas, Matius, Yohanes, tidak pernah. Bapak di surga tidak pernah cerita itu. Bapak di surga tidak pernah bercerita tentang Kristen, tidak pernah juga bercerita tentang Paulus. Demikian juga Yesus. Yesus tidak mengenal Kristen, tidak mengenal Paulus, tidak mengenal kitab Perjanjian Baru. Jadi ini kalian ini siapa sebenarnya kalian ini? Hah? Kalian membangga-banggakan Yesus. Emang kalian ini apanya Yesus sih? Coba. Ini dulu poinnya. Karena yang saya tahu, Yesus itu mengajarkan kepada pengikutnya agar waspada kepada serigala. Yesus ketika berbicara selama 3 tahun, coba dibuka kepalanya supaya paham. Yesus ketika mengajar selama 3 tahun, yang diajari itu bukan Romawi, yang diajari itu bukan Yunani, apalagi orang Indonesia, bukan, apalagi orang Belanda, Portugis yang bawa Kristen ke negara ini, bukan. Yang berhadapan dengan Yesus pada saat itu adalah Bani Israel. Jadi Yesus mengatakan kepada Bani Israel, jangan kau berikan mutiara kepada babi, jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Siapa yang dianggap anjing dan dianggap babi pada saat itu? Romawi dan Yunani. Di sanalah asalnya agama kalian. Jadi yang disebut babi dan guguk itu siapa? Ya pendiri agama kalian. Oh, jauh kali ke Islam. Yang makan babi sopo, yang makan guguk sopo. Ingat ya, ingat. Orang yang keseringan makan ikan itu akan berpengaruh kepada letak daripada intelektual seseorang. Orang yang suka makan bekicot itu akan berpengaruh kepada kepribadian seseorang. Ingat, begitu Anda mensuplai daging babi di mulut Anda masuk ke dalam perut Anda, dikonsumsi oleh perut Anda, maka dalam tubuh Anda ada zat babi. Begitu juga ketika Anda makan guguk, jantungnya, limpahnya, jantungnya, hatinya, dagingnya, pahanya. Anda makan guguk itu, maka tubuh Anda menyatu dengan daging guguk. Pintar. Jadi yang babi di sini siapa? Yang guguk di sini siapa? Itu dulu poinnya. Memang kalau Bang Zuma ngomong itu sakit, tapi memang kebenaran itu harus diungkap. Itu yang pertama ya, teman-teman. Yang kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan begini. Di dalam Yeskiel 4:4, katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim,
Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya. Siapa mereka yang tidak bersunat hatinya ini? Mereka yang membatalkan hukum-hukum Tuhan dengan menjadikan Yesus tumbal atau sesajen di atas tiang salib demi untuk dewa Molok. Itu mereka yang tidak bersunat hatinya, maupun yang tidak bersunat dagingnya. Siapa yang tidak bersunat dagingnya? Jelas Kristen, jangan cari yang lain. Nah, Tuhan mengatakan kepada Israel, kalian itu pemberontak yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun kulubnya, masuk dalam tempat kudusku, yaitu bait sucinya orang Israel. Dengan kehadiran mereka, mereka orang-orang kafir Kristen ini, laknatullah menurut data ini, itu telah menajiskan tempat kudusku. Waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah, dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Jadi perbuatan yang paling keji menurut Tuhannya Bani Israel adalah membiarkan orang Kristen masuk ke dalam bait suci. Karena orang Kristen itu adalah orang najis. Mereka tidak bersunat hati, tidak bersunat juga kulubnya. Jadi Anda tadi bercerita tentang apa? Surga. Bagaimana ceritanya orang yang kotor badannya, ada zat babi, ada zat guguk di dalamnya, ada zat monyet, bisa masuk ke dalam surga? Di mana itu? Sementara surga itu tempat orang kudus. Orang Kristen ini kudusnya dilihat dari aspek mana coba? Ibadahnya tradisi manusia, Tuhannya dari manusia, kitabnya dari manusia, tempat ibadahnya juga tradisi manusia. Apa coba ini yang kayak gini-gini nih? Hayo. Sementara Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum, bercerita tentang kitab, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bercerita tentang apa lagi? Allah la ilaha illa ana. Lalu mau bercerita apa lagi? Muhammad dan Rasulullah, semua bercerita satu paket yang tidak bisa terlepaskan. Sementara Kristen, ini pertanyaan, mudah-mudahan teman Kristen sini bisa jawab. Saya ada pertanyaan ya. Ajaran Kristen yang menyembah Yesus itu sumbernya dari mana coba? Yesus kan jelas mengatakan, ya, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu juga di dalam Al-Quran Nabi Isa menyarankan seperti itu. Ketika ia datang kepada Bani Israel disuruh, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, itulah jalan yang lurus. Fattakullah wa ati'un, kata Nabi Isa. Di dalam kitabmu juga demikian. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Dari Kristen, Yesus mau dikenal sebagai Tuhan. Ini ajaran dari mana sih kalian? Hei, bangun. Jangan kelamaan gila kalian. Ayo, terangkan kepada umat. Makasih. Masya Allah, Guru. Oke. Mumtaz. Silakan, Bang. Aku lanjut yang tadi ya. Lanjut yang tadi aku. Tunggu dulu, aku mau nanya nih, Pitro gimana nih? Terus guncang lah ketemu Gurunda. Jadi mata semua ke kamera ya kawan-kawan, mata semua ke kamera. Kita akan bahas Memebos. Memebos bahas pasar, bahas kuda, ya kan? Di surganya Islam. Memang banyak aktivitasnya banyak dalam Islam. Sekarang kita lihat ke simulasi surganya kawan-kawan Tritung. Kita lihat simulasi surganya kawan-kawan Tritung ya. Mata ke kamera kawan-kawan. Ya, jadi kita akan dibawa ke dalam sebuah wahana. Nah, ini. Jadi sesuai di wahyu ya, mereka akan bernyanyi-nyanyi, bersuka cita. Lalu kemudian kita play. Cut. Nah, jadi ini Kristen dari Jawa ya. Tuh, ini Kristen dari Jawa, dia bernyanyi-nyanyi ya. Ini abadi, ini nggak berhenti. Nggak berhenti ini, abadi dia nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi ini ya. Nanti ada lagi Kristen dari, ini dari mana ini gua nggak tahu nih. Nah, itu dia nyanyi-nyanyi terus dia. Ini abadi, yang gerak cuma rahang ini. Ini surganya kayak begini surganya. Dan mereka ini nunggu antrian dikawini Tuhan. Gimana Ale? Ketawa gua karena karena menyembunyikan kepedihan ya. Iya pedih gua lihat surga lo isinya taman boneka semua. Ini semua show pada nyanyi-nyanyi aja kerjaan. Tuh ya, jadi kita nanti dibawa berkeliling. Nah, ini Kristen semua ini. Nyanyi semua isinya. Tuh, kayak gini ya, Bre.
Jangan terguncang, kenyataan gitu ya. Ada simulasinya langsung. Oke, sip, sip. Berikutnya udah berakhir ya mengenai simulasi surganya Kristen kayak gimana. Kita lanjut soal Yesus yang Tuhan, kata Hale. Hale bilang Yesus itu Tuhan katanya kan gitu ya. Oke, Yesus Tuhan. Kata siapa? Kata siapa? Kata Biblos katanya. Oke, coba kita lihat Biblos zaman VOC. Biblos zaman VOC. Nah, jadi di sini ada dari Sabda Web ya kawan-kawan, alkitabsabda.org ya itu. Nah, ini ada terjemahan paling awal, Van Hessel namanya. Siapa Van Hessel? Van Hessel itu bisa kita lihat datanya di sini. Jan Van Hessel. Jan Van Hessel adalah seorang direktur dari perusahaan Hindia Timur Belanda. Bahasa Belandanya Verenigde Oostindische Compagnie. Apa itu? VOC. Jadi yang pertama kali bikin Biblos di Indonesia, memperkenalkan kepada budak-budak di Indonesianya VOC adalah Van Hessel dan VOC. Nah, sekarang dalam VOC itu Yesus itu Tuhan nggak sih? Nah, biasanya Kristen itu membawakan Yohanes 13 nomor 13. Yesus adalah Tuhan. Kan gitu kan dibilang biasanya kayak begitu. Nah, sekarang kita lihat di VOC-nya. Nah, ini ya. Van Hessel Yohanes 13. Kita buka di sini. Cut. 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 Nah, ini ya. Yohanes 13. Mau bernama aku guru dan apa itu? Apa ini? Dan Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran. Hale belajar dari siapa Yesus Tuhan? Dari siapa? Hah? Dari VOC atau dari siapa? VOC aja memperkenalkannya Tuhan gitu. Kok lu bisa-bisanya bilang Yesus Tuhan? Ya, selamat datang di kebenaran Hale. Data gua masih belum dibantah juga. Harta rampasan Tuhan itu perawan. Buah dadanya istri Tuhan itu nggak dijawab. Rasanya dikawini Tuhan itu juga nggak dijawab. Hale masih di sana nggak? Dijawab dong. Berikutnya Hale bahas ini juga ya kawan-kawan. Hale itu bahas soal Allah itu beragama. Oh, karena ada agama, terus setelah itu ada kata Allah, maka Allah beragama. Oke, kita main cara Hale ya. Kita main cara Hale. Kita sekarang ke sini. Nah, di sini ada perkataan begini. Ini. Di dalam Kejadian 13 nomor 10. Seperti taman Tuhan. Weh, Tuhannya bertaman. Tuhannya bertaman, Hale. Ini kan kayak lu kan. Kayak lu kepada surah Muhammad ayat 7 kan. Nah, taman Tuhan. Tuhannya bertaman. Sip. Oke, Tuhannya Hale bertaman ya. Berikutnya. Di Kejadian 18:32. Di sini ada janganlah kiranya Tuhan. Tuhannya mengira-ngira. Tuhannya mengira-ngira. Ajar ini. Inilah kenapa 1 Korintus 4 nomor 10 tuh nyata, ikhwan. Oleh karena Kristus lah mereka itu bodoh gitu. Kiranya Tuhan mengira-ngira jadinya ya. Nah, berikutnya di sini juga ada apa di sini ya? Di sini ada, kita lihat dulu yang lucu-lucu. Di mana yang lucu-lucu ya? Malaikat Tuhan, aku bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan, maka aku akan memberkati, kemudian Abraham, dan ini. Aku akan memberkati. Weh, Tuhannya memberkati. Hale, Tuhan lu diberkati, Hale. Ini goyang nggak otak lu, Hale? Goyang nggak? Ya nggak? Kan cara-cara lu ini kayak gini kan? Ya nggak? Pelintir-pelintir terjemahan. Gue jagoan kalau kayak gitu caranya, bre. Nah, ini juga ya. Diberkati Tuhan. Wah, Tuhannya juga diberkati, Hale. Hale, ini Tuhannya diberkati. Mampus. Anjing. Loh, main bego-begoan sama gua bisa lebih jahat, bre, main bego-begoan. Gitu. Ada lagi nggak nih? Oh, di sini ada. Tunggu, di sini apa ya? Tuhannya ngapain? Oh iya, ini Tuhannya diberkati juga tuh. Kalau Allah lu bilang punya agama, lah Tuhan lu minta diberkati. Enak nggak? Enak nggak? Sekarang lu bantah, utang lu nambah banyak. Itu Tuhan ngapain minta perawan? Itu Tuhan ngapain buah dada istrinya diumbar-umbar? Itu Tuhan ngapain kok di VOC masih tuan? Itu Tuhan ngapain kok mau mengawini makhluk-makhluknya di Wahyu 19 nomor 9? Itu Tuhan ngapain kok kalah sama maut 3 hari? Itu dijawab Hale. Dijawab, anjing utang lu banyak sama gua. Silahkan yang lain tambahkan.
Ya, mungkin Aristo ada mau ditambahin? Oh iya, jelas. Harus 3 lawan 3, maka saya punya kesempatan untuk menjelaskan sekaligus mengkonter segala pernyataan Kristen yang amburadul. Jadi teman-teman Kristen yang hadir di Komal ini, saya pikir mereka hanya sebatas curhat. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Gurunda Zuma tadi. Saya ingin menjelaskan sedikit sekaligus memasuki alam pikiran sadar teman-teman penyembah manusia. Di dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 30, Allah merekam pengakuan Nabi Isa alaihissalam. Bismillah, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Al-Quran menyerukan perintah Allah agar apa? Agar umat Kristen kembali meluruskan ajarannya. Al-Quran tidak meminta agar umat Kristen beralih agama menjadi Islam. Temu yang sama. Islam adalah ajaran Yesus, yaitu perihal memakan babi. Kita bisa tengok di Imamat, pasal 11 ayat yang ke-7, nggak boleh makan babi. Jadi dari fakta-fakta ini, Islamlah yang mewarisi ajaran Yesus. Islamlah yang mengimplementasikan ajaran Yesus ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pertanyaan yang sederhana. Kalau semua apa yang dilakukan oleh Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, bahkan secara logika, umat Kristen jauh melenceng dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus beternak domba, umat Kristen beternak babi. Yesus makan daging domba, umat Kristen makan daging babi. Siapa yang suruh kalian makan daging babi dan siapa yang suruh kalian beternak babi? Kalau semua ajaran Yesus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, salahkah kemudian kalau Islam mengatakan kamilah Kristen dan kami lebih Kristen dari orang-orang yang mengaku Kristen? Selanjutnya, kenapa kemudian umat Kristen selalu hadir hanya dengan mendiskreditkan Al-Quran dan hadis? Halo, secara kualitas, secara kuantitas, secara uji kredibilitas, kitab suci Al-Quran itu teruji sebagai kitab suci. Sebagai tidak kualitasnya kitab suci Kristen, kenapa? Setiap tahun, ini berubah-ubah. Tadi Bang Petro menyanjung saya dan memanggil saya dengan sebutan Ustadz. Ya, saya akui, memang seorang Petro harus mengagumi saya, karena saya lebih pintar dari Petro, bahkan teman-teman Kristen yang hadir di sini. Saya tegaskan sekali lagi, kenapa kemudian saya meninggalkan Kristen? Karena saya mengikuti ajaran Yesus. Pertanyaan sekarang, mana yang diimplementasikan oleh Kristen semua ajaran Yesus? Bersunat tidak, makan babi iya. Tadi Gurunda Zuma sudah menjelaskan bagaimana kekeliruan dan kesesatan Kristen dan mereka mengaku sebagai penganut ajaran Yesus. Apa yang kalian anut? Jelaskan kepada kami. Kalau Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus tidak makan babi, Yesus berarti seorang Muslim. Pertanyaannya, kenapa Anda Kristen? Dan siapa yang mengkristenkan Anda? Gitu loh. Kalau kalian mendiskreditkan Al-Quran dan kitab suci, itu karena memang kalian tidak punya kemampuan. Bagaimana mungkin kalian berbicara tentang kitab suci orang lain? Menafsirkan kitab suci Al-Quran, kitab suci kalian sendiri saja kalian pahami amburadul dan bahkan kalian tidak pahami. Gitu loh. Berbicara tentang 72 bidadari, yes. Bidadari itu adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna dan yang dihadiahkan kepada manusia di dalam surga. Tadi sudah saya pertegas. Kalian mendiskreditkan surga dan bidadari yang dihadiahkan kepada umat Islam. Sudahkah kalian membaca kitab suci kalian? Bagaimana amburadulnya kitab suci kalian? Apa yang dijanjikan kalian di surga sana?
Yang dijanjikan kalian di surga sana adalah di mana ketika kalian masuk ke dalam kerajaan surga, kalian akan dipertemukan dengan seekor naga, bahkan beberapa ekor naga. Apakah kalian menang berantem dengan naga? Jangankan naga, 1000 ekor harimau berantem dengan satu ekor naga, mustahil menang. Jadi surga apa? Apa yang kalian wartakan kepada kami? Yesus mewartakan di dalam kitab Bible, dia adalah utusan. Paham Bible enggak? Kami lebih paham Bible. Saya belum bisa buka kamera dan saya tidak pernah membuka Google untuk menarasikan tentang ayat Bible. Yesus katakan di dalam Bible, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut ia yang mengutus aku. Utusan, bro. Kenapa kalian jadikan dia sebagai pengutus? Maka tadi di awal saya tegaskan, syarat menjadi Islam yang tidak boleh ditawar adalah dia harus berakal dulu, baru dia beriman. Sehingga